Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa PG PAUD Unisa semester 4 dengan mata kuliah Pengembangan Seni Rupa Anak Usia Dini yang didoseni oleh Bapak Arif Muhammad Firmansyah MPD. Perkenalkan, nama saya Siska Priyanasari. Nama saya Meina Dia Pratiwi. Saya Elis Mariam. Kami di sini akan memaparkan materi tentang ciri karakteristik, manfaat, fungsi, dan bentuk-bentuk seni rupa anak usia dini. Dan berikut pemaparan materi dari kami. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang ciri dan karakteristik seni rupa anak usia dini. Yang pertama, seni sebagai media bermain. Anak memperlakukan gambar sebagai bayangan objek yang tidak ditemukan di lingkungan sekitar. Figur yang ada dalam gambar permainan ini satu persatu dihafalkan dan pada suatu ketika akan muncul kembali dengan bentuk yang lebih sempurna, seperti bermain imajinasi. Bermain imajinasi itu yaitu bentuk anak-anak membayangkan atau berimajinasi tentang kejadian di tahun yang akan datang. Seperti contoh peran sebagai teman yang baik, kadangkala ingin menjadi Superman atau yang lainnya, seperti gambar berikut ini. Selanjutnya, permainan ide. Ide serta pikiran yang penuh dengan gagasan. Ketika anak masuk sekolah, taman kanak-kanak, guru meminta anak menggambar meja yang ada di kelas. Mungkin saja anak akan menggambar meja yang ada di rumah. Secara naluriah, ide anak itu telah dibawa kemana saja dan pada suatu ketika akan muncul kembali gagasannya. Selanjutnya, permainan fisik. Permainan fisik dilakukan anak kadangkala disertai dengan gerakan fisik seperti berlari, bernyanyi, dan bercerita kepada orang lain. Selanjutnya, nomor 2, seni sebagai media berkomunikasi. Gambar dapat digunakan sebagai alat untuk mengutarakan pendapat, seperti telah diungkapkan di depan, bahwa kegiatan menggambar yang dilakukan anak kadangkala disertai dengan gerakan fisik. Sebagai contoh gambar di bawah ini. Cita-cita anak akan menjadi seorang polisi. Dia membayangkan kegagahan polisi seperti ayahnya sebagai seorang polisi. Contoh gambarnya sebagai berikut. Yang ketiga, seni sebagai ungkapan rasa. Ketika seorang anak melakukan kegiatan mencoret dinding dengan sadar, maka segala bentuk yang diutarakan kembali dengan urutan dan tidak berubah. Kegiatan ini disebut ekspresi seni. Yang keempat, seni untuk mengutarakan ide. Gagasan dan angan-angan kegiatan anak ingin mengutarakan ide dan gagasan-gagasan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ingatan peristiwa masa lalu anak yang sangat terkenang pada suatu ketika bercampur dengan keinginan atau khayalan makhluk aneh yang tidak dikenal orang dewasa akan muncul dalam ruangan yang lebar. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, fungsi seni rupa untuk anak usia dini. Fungsi seni rupa untuk anak usia dini adalah sebagai media pendidikan, yaitu dengan cara menjadikan seni rupa sebagai sarana bermain. Anak bermain dengan membuat karya seni sesuai imajinasi dan kreativitas yang mereka miliki, sehingga memunculkan potensi-potensi anak. Dari berbagai cara dia bertindak sesuai dengan kemampuan dan cara berpikir sendiri, yang tentu saja berbeda-beda hasilnya antara satu dengan yang lainnya. Maka disinilah peran seorang pendidik untuk bisa memperoleh atau menggali potensi-potensi dan kepribadian anak didik dengan cara mengekspresikan karyanya. Dengan demikian, fungsi seni rupa inilah amat sangat penting untuk perkembangan diri seorang anak. Selanjutnya, manfaat seni rupa anak usia dini. 1. Melatih perkembangan sensori serta motorik. Melalui permainan aktif, melatih panca indera, karena dengan permainan maka semua anggota panca indera anak akan tergerak melakukan sesuatu.
Sebagai hasilnya, organ sensori dan motorik akan semakin baik. Yang kedua, mengasah memori otak. Anak kecil mempunyai organ memori yang belum banyak terisi oleh beragam hal. Oleh karena itu, melalui bermain, anak bisa mengembangkan kemampuan memori yang ia miliki. Anak akan mengeksplorasi serta melihat benda-benda yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, mengembangkan etika. Ketika anak bermain, maka ia melakukan banyak hal bersama teman-temannya. Ia mempelajari banyak aturan, mempelajari tingkat sportivitas, dan tentu saja belajar bagaimana membangun etika yang benar. Yang keempat, meningkatkan kreativitas anak. Di dalam melakukan permainan, anak dapat mengeksplorasi dan menetapkan banyak ide yang terkait dengan sistem permainan. Semakin banyak media dan jenis permainan yang mereka mainkan, maka semakin banyak pula ide bermunculan. Ketika kreativitas tersebut diasah, anak bisa menemukan ide-ide cemerlang pada masa yang akan datang. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Pemaparan yang ketiga yaitu tentang bentuk-bentuk karya seni rupa anak usia dini. Yang pertama ada menggambar. Menggambar adalah suatu ungkapan perasaan anak usia dini, baik mental ataupun visual, dalam bentuk coretan-coretan dan warna dalam menuangkan ide atau perasaan. Biasanya menggambar ini diikuti dengan proses mewarnai, menggunting, ataupun menempel. Karya seni yang kedua yaitu melukis. Melukis adalah suatu kegiatan yang mengolah objek, ide, ekspresi, dan emosi dalam penciptaan estetika. Yang ketiga adalah mencetak atau finger painting. Mencetak adalah proses memperbanyak suatu gambar. Biasanya mencetak ini dilakukan dengan menggunakan alat. Untuk finger painting sendiri, di sini adalah kegiatan melukis dengan jari tangan. Teknik yang digunakan dalam finger painting menggunakan dua teknik, yaitu teknik basah dan juga teknik kering. Teknik basah sendiri yaitu dengan membasahi kertas terlebih dahulu, sedangkan untuk teknik kering, kertasnya kering seperti biasa. Kemudian yang keempat ada kolase, mosaik, dan montase. Kolase adalah penyusunan berbagai macam bahan pada sehelai kertas yang diatur. Sama dengan mozaik, perbedaannya hendak kalau mozaik berarti menggunting dari majalah atau koran kemudian ditempel pada kertas. Yang kelima ada menganyam. Menganyam adalah mengatur bilah atau lembaran-lembaran secara tindih-menindih atau silang-menyilang. Untuk selanjutnya ada mewarnai, menggunting, dan menempel. Tadi sudah dibahas ketika dalam poin pertama yaitu menggambar. Selanjutnya yaitu ada membentuk. Membentuk di sini artinya membuat sesuatu bentuk baik dengan menggunakan pola ataupun tidak. Di sini contohnya kita menggunakan plastisin atau bahan dari lilin. Yang terakhir adalah merangkai. Merangkai adalah mengatur atau menyusun menjadi berangkai-rangkai. Itulah pemaparan dari saya. Untuk kesimpulannya adalah setiap manusia tidak bisa lepas dari seni secara sadar ataupun tidak. Seni memiliki ciri dan karakter yang sangat kuat untuk anak. Fungsi seni adalah sebagai media pendidikan. Melalui media bermain, anak bisa berimajinasi, berkomunikasi, mengungkapkan rasa, dan juga mengutarakan ide. Bentuk-bentuk aktivitas seni yang bisa digunakan antara lain menggambar, melukis, finger painting, kolase, menganyam, mewarnai, dan lain-lain. Maka dari itu, manfaat seni amatlah penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.